Di awal film terlihat seorang pria bernama David yang akan memperkenalkan dirinya sebelum menjalani rapat. Tapi sesuatu membuatnya hilang kesadaran dan membuatnya pingsan. Di luar gedung tersebut terlihat bahwa sudah terjadi kecelakaan beruntun yang mengakibatkan banyak orang terluka di jalanan. Di sisi lain terlihat seorang dosen geofisika bernama Keyes yang sedang menjelaskan pelajaran di kelas. Namun tak lama kemudian datanglah dua orang FBI yang membawanya ke sebuah kantor militer dan bertemu dengan temannya yang merupakan seorang ilmuwan bernama Dr. Sergei. Di sana mereka sempat terkejut ketika menyadari bahwa mereka berada di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh mayat. Kemudian datanglah kepala angkatan bernama Thomas yang menjelaskan bahwa pada jam 10:30, 30 orang warga sipil tiba-tiba saja meninggal dalam radius 10 blok. Thomas menjelaskan bahwa korban tidak ada memiliki penyakit. Mereka tiba-tiba saja terjatuh di tanah. Keyes kemudian berspekulasi bahwa mereka mungkin tewas akibat senjata gelombang elektromagnetik yang sebelumnya sudah pernah diuji coba. Tetapi itu semua masih menjadi hipotesis bagi mereka. Berpindah ke kota London, di sana terdapat keanehan yang melanda kota tersebut, di mana burung-burung merpati tiba saja hilang kendali saat terbang dan menabrak gedung serta patung-patung yang terdapat di sana. Burung-burung tersebut membuat kekacauan di jalanan serta memecahkan kaca gedung. Berita itu pun didengar oleh Keyes bersama dengan dua orang temannya. Diketahui bahwa kejadian itu juga terjadi di Australia dan juga Jepang. Keyes beranggapan bahwa hal tersebut bisa terjadi karena perubahan pada rotasi bumi. Karena burung merpati terbang mengikuti titik medan magnet bumi. Hal itu juga bisa menjadi penyebab burung merpati tersebut terbang dengan tidak normal. Keyes juga memerintahkan temannya untuk mencari berita mengenai kejadian yang sama, serta berita tentang keanehan migrasi hewan. Ia mencoba untuk menghitung seberapa kemungkinan hal tersebut terjadi. Berpindah ke pesawat luar angkasa milik NASA. Kala itu, mereka akan melakukan pendaratan pesawat tersebut dengan dipandu menara komunikasi. Namun ketika memasuki atmosfer bumi, tiba-tiba sinyal mereka terputus dan membuat pesawat tersebut keluar dari jalur yang telah ditentukan. Pilot pesawat yang bernama Rebecca kala itu mencoba untuk mencari koordinat tempat yang memungkinkan mereka untuk melakukan pendaratan darurat dan menemukan sebuah bendungan sungai dan memutuskan untuk melakukan pendaratan di tempat tersebut. Keyes kemudian menghampiri Dr. Simsky untuk memberitahukan hasil risetnya mengenai bahwa dunia akan dilanda kiamat. Ia kemudian menelpon Thomas yang kala itu bersama Rebecca untuk mengadakan rapat besar-besaran mengenai sesuatu yang terjadi. Diutuslah Keyes untuk bergabung di rapat tersebut dan mulai menjelaskan pendapatnya mengenai masalah yang terjadi, yaitu inti dalam yang terdiri dari bebatuan padat dan juga inti luar yang terdiri dari cairan. Cairan tersebut berputar dalam satu arah terus-menerus. Logam panas yang bergerak cepat akan membuat medan magnetik. Tetapi mereka memiliki masalah yang dimana inti luar bumi tidak berputar, yang tidak menghasilkan medan elektromagnetik pada bumi. Hal itu bisa menyebabkan hilangnya atmosfer bumi, yang bisa mengakibatkan sambaran petir serta badai matahari, dan bumi akan terbakar beberapa bulan ke depan. Keyes juga menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki inti bumi tersebut, karena mereka tidak bisa pergi ke inti bumi yang memiliki ketebalan 2000 mil. Dan mereka tidak memiliki alat untuk pergi ke sana. Tetapi Dr. Simsky teringat seseorang yang dapat membantu mereka. Ia adalah Dr. Brass, rekannya dulu yang kini mengasingkan diri di gurun dengan alat ciptaannya. Di sana Dr. Brass memperlihatkan mereka sebuah alat pengebor dengan kekuatan laser yang dapat menghancurkan batu dalam sekejap. Ia juga telah berhasil membuat kendaraan yang bisa membuat panas menjadi energi untuk kendaraan tersebut. Namun ia membutuhkan 2 tahun untuk membuatnya karena kekurangan dana. Tetapi Thomas membiayai itu semua untuk menjalankan misi rahasia yang akan mereka kerjakan. Misi selanjutnya yaitu mereka membawa seorang pria bernama Red, seorang lulusan magister sistem informasi yang telah berhasil mencuri data komputer sebanyak 64 kali dan sempat ketakutan ditangkap pada saat itu. Tetapi tujuan ia ditangkap adalah untuk bergabung dalam misi tersebut dengan diberikan fasilitas tak terbatas. Ia pun mulai menerima tawaran tersebut. Terlihat bahwa Rebecca sempat ketakutan karena telah melakukan pendaratan darurat. Ia menyangka bahwa dirinya akan dihukum karena hal tersebut.
Tetapi Rebecca mendapatkan penghargaan karena kecerdikannya dalam menentukan navigasi pendaratan pesawat. Oleh karena itu, ia ditugaskan kembali untuk menjalankan misi selanjutnya bersama dengan Iverson dan juga Direktur Penerbangan Stanley. Orang-orang yang akan diutus dalam misi tersebut ialah Iverson dan Rebecca yang merupakan awak kapal, Dr. Pras yang memahami kapalnya, Dr. Zimski yang memahami planetnya, dan Lavekwe yang memahami sistem persenjataan, serta Dr. Keyes yang membangun sistem navigasinya. Kapal yang mereka bangun akan terdiri dari 6 ruangan unit lokomotif, ruang navigasi, ruang tempat tinggal, ruang mesin, dan juga ruang bom. Red juga bertugas akan membuat pabrik tidak mengetahui apa yang mereka rencanakan, tetapi ketika latihan mereka mengalami kegagalan ke-22 kali. Terlihat bahwa awan hitam sudah menyelimuti beberapa wilayah di dunia. Salah satunya pada kota Paris yang terjadi samaran petir listrik dengan kekuatan tinggi, sehingga menyebabkan bangunan hancur serta kebakaran di mana-mana. Melihat kejadian yang terjadi, mereka menyegerakan misi mereka, dan para awak kapal sudah berada di dalam kapal bernama Virgil. Mereka masuk ke inti bumi melalui palung Mariana karena permukaannya yang halus, sehingga mempermudahkan mereka untuk lebih cepat masuk ke inti bumi. Sebelum itu terdapat beberapa ekor paus yang bernyanyi. Hal itu disebabkan karena kapal mereka membuat getaran subsonik. Namun risiko melalui palung tersebut adalah adanya gempa bumi dasar laut. Tetapi mereka berhasil menghindari itu semua dan mulai masuk ke dasar laut menggunakan peralatan bor canggih yang terdapat di depan kapal mereka. Setelah melalui 12 jam perjalanan, kapal mereka mendeteksi bahwa terdapat ruangan kosong di depan, sedangkan kapal mereka tidak dirancang untuk bisa terbang, sehingga kapal tersebut terjatuh pada sebuah tempat batu kristal yang membuat baling-baling mereka tersangkut pada batu kristal tersebut. Terlihat bahwa lapisan larva mulai membanjiri tempat mereka berada, sehingga Iverson memotong batu kristal yang menghalangi baling-baling. Tetapi ia kehabisan oksigen dan Keyes memberikan oksigen dirinya kepada Iverson. Namun hal itu membuat ia jatuh pingsan dan dibawa oleh rekannya ke dalam kapal. Tetapi ketika akan melanjutkan perjalanan, Iverson yang telah selesai memotong batu tersebut harus tewas terkena serpihan batu kristal yang membuatnya tewas. Mengetahui bahwa akan sampai ke mantel inti bumi, Pras, Keyes, dan Sergei sedang berada di ruangan senjata untuk mengatur bom nuklir tersebut. Tetapi kapal mereka melewati bebatuan kristal yang mengakibatkan kerusakan pada ruang senjata. Mereka kemudian keluar dari ruangan tersebut, tetapi Sergei masuk kembali untuk menyelamatkan detonator nuklir serta dokumen penting lainnya. Hal itu membuat ia tidak bisa selamat karena pintu tertutup secara otomatis ketika salah satu ruangan rusak. Ruangan yang rusak itu pun akhirnya dilepaskan karena dapat membahayakan ruang lainnya. Akibat tewasnya Iverson menjadi perdebatan antara Keyes dan juga Rebecca, serta keheningan yang terjadi di kantor pusat. Setelah 36 perjalanan, mereka akhirnya memasuki inti bumi. Namun setelah menguji coba ledakan nuklir dengan simulasi, ledakan tersebut tidak berhasil karena lapisan inti bumi terlalu tipis. Mengetahui hal tersebut, Zimski menyatakan bahwa misi mereka telah gagal dan akan menjalankan rencana B, yaitu meluncurkan Destiny yang merupakan senjata untuk membuat gempa bumi yang sangat dahsyat yang menggerakkan inti bumi. Namun senjata tersebut sangatlah berbahaya karena dapat membuat inti bumi menjadi rusak. Zimski kemudian menghubungi Thomas untuk meluncurkan senjata tersebut dan meminta semua awak kapal agar kembali. Tetapi Keyes meminta untuk melanjutkan saja misi mereka karena misi tersebut merupakan tindakan paling aman bagi manusia. Perdebatan terjadi antara Keyes dan juga Zimski, dan di akhir perdebatan mereka, Thomas tetap meluncurkan Destiny,
Sedangkan Rebecca yang menjadi kapten di kapal tersebut ikut dalam rencana Keyes untuk melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian Red mengatakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, yaitu sinar matahari menemukan lubang pada atmosfer bumi yang membuat panas matahari mulai membakar serta mendidihkan air laut. Akibat bencana tersebut membuat setengah bagian barat mengalami listrik mati. Red kemudian mengirimkan data medan elektromagnetik kepada Keyes dan ia mengujinya pada sebuah simulasi. Tetapi hasil dari simulasi tersebut bahwa Destiny sangatlah buruk, sehingga Keyes meminta Red untuk merentas Destiny tersebut dan ia menemukan proyek Destiny yang terletak di Alaska. Zimski yang tersadar kemudian memiliki teori, yaitu dengan cara meledakkan nuklir tersebut secara berurutan, bukan meledakkannya secara total. Dari hasil simulasi terlihat bahwa hal itu berhasil dan mulai mempersiapkan rencana selanjutnya. Tetapi mereka memiliki masalah, yaitu bahwa nuklir tersebut akan langsung meledak karena panasnya inti dalam bumi. Sehingga mereka memutuskan untuk menjatuhkan bom nuklir sekaligus dengan ruangan-ruangan di kapal tersebut yang dapat menahan panas sementara. Tetapi ruangan tersebut tidak bisa dilepaskan jika tidak mengalami kerusakan. Sehingga mereka memutuskan untuk membuka alat pengait ruangan yang berada di dekat baling-baling pesawat. Tentu hal itu mustahil untuk dilakukan karena akan membuat orang yang pergi ke sana tewas. Karena tidak ada pilihan lain, mereka berunding untuk hal itu dan Dr. Brass memutuskan untuk melakukannya serta berkorban untuk kapal yang telah ia ciptakan. No, not at the expense of you making us look like fools. Dr. Brass kemudian pergi ke bagian baling-baling kapal dan berhasil membuka pengait ruangan. Tetapi ia tidak sanggup lagi untuk kembali dan menyuruh yang lainnya untuk menyalakan saja baling-baling pesawat. Keyes dan Zimski sudah mulai mengatur waktu bom nuklir. Begitu juga dengan Destiny yang akan diluncurkan, tetapi Red dengan sekuat kemampuannya berhasil membatalkan Destiny tersebut. Setelah melepaskan beberapa ruangan yang terdapat bom nuklir, Keyes menyadari bahwa kekuatan ledakan tersebut kurang berdasarkan perkalian dari simulasi. Ia pun kembali dan mencoba menguranginya. Tetapi Zimski mengatakan bahwa bom terakhir mereka harus lebih besar 20% dan mereka membutuhkan 6-7 plutonium untuk menghasilkan ledakan yang diinginkan. Akibat tidak stabilnya kapal, membuat bom itu terjatuh dan menghimpit badan Keyes yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ia kemudian menyuruh Zimski untuk meninggalkannya saja, tetapi guncangan berikutnya membuat bom itu malah menghimpit badan Zimski. Merasa tidak ada cukup waktu untuk menyelamatkannya, Zimski memerintahkan Keyes untuk pergi. Sebelum komunikasi terputus, Zimski mengatakan bahwa untuk membuat ledakan besar pada bom terakhir, ia menyuruh Keyes untuk menggunakan bahan bakar dari reaktor. Ia kemudian pergi ke bagian reaktor dan mengambilnya serta meletakkan di samping bom nuklir sebagai tambahan bahan ledakan. Tetapi karena hal tersebut membuat kapal mereka tidak memiliki daya lagi dan pasrah sebelum ledakan datang. Setelah dua ledakan terjadi, Keyes teringat sesuatu, yaitu kapal tersebut dapat mengubah panas menjadi energi. Hal itu dapat menyalakan baling-baling kapal mereka tetapi tidak dengan lasernya. Mereka kemudian mulai melepaskan beberapa bagian dari mesin kapal untuk mendapatkan energi tersebut. Setelah kapal menyala, mereka hanya menunggu ledakan tersebut sampai. Dan ketika itu terjadi, kapal mereka mulai meluncur keluar melalui magma bawah laut yang terdapat di Hawaii. Tetapi kala itu mereka hilang kontak dari pusat dan setelah 4 jam perjalanan, mereka akhirnya keluar dari dasar laut. Tetapi dalam kondisi kapal yang tidak berfungsi karena tidak ada panas di daerah tersebut.
Rebecca mengatakan bahwa kapal mereka tidak bisa dideteksi oleh sonar karena terbuat dari batu. Mereka hanya bisa mengeluarkan sendawa ultrasonik yang tentu tidak bisa didengar oleh tim penyelamat. Di sisi lain, terlihat Thomas dan Red melakukan pencarian kapal tersebut. Mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa kapal selam mereka menangkap sesuatu di sonar. Tetapi itu berasal dari nyanyian ikan paus. Merasa bahwa mereka tidak akan selamat, Thomas memutuskan untuk menghentikan pencarian. Tetapi Red mengingat kembali bahwa ikan paus tersebut bernyanyi bukan tanpa sebab. Ikan paus itu bernyanyi untuk kapal Virgil. Mereka kemudian kembali dan menemukan kumpulan ikan paus yang sedang melingkari sesuatu dan mendeteksi adanya gamma pada kedalaman 800 kaki. Tim penyelam pun dikerahkan untuk mengangkat kapal tersebut ke permukaan. Yes. Bob Surge. Di akhir film, Red melakukan perentesan jaringan informasi ke seluruh dunia untuk mengirimkan data bahwa terdapat 6 orang pahlawan yang telah berhasil menyelamatkan bumi dari kehancuran, serta gempa bumi yang terjadi kala itu berasal dari proyek bernama Destiny. World. Meet Death.